1 Syawal tahun ini. Paridah, cepat dong. Dari tadi kenapa sih belum selesai juga? Ini masih ada opor ayam yang harus kamu masak. Sudah dari tadi dagingnya. Takut busuk. Ucap ibu mertuaku sembari kesana kemari, menggendong cucunya yang dari tadi tidak mau tidur. Ya, bayi 4 bulan itu sedari tadi rewel, karena mungkin cuaca panas, sehingga dia tidak mau tidur. Iya, Bu. Sebentar lagi, rendangnya matang. Setelah ini, aku akan memasak opor itu. Ucapku sembari masih mengaduk rendang, yang sepertinya sebentar lagi akan matang. Tak lupa, aku sesekali menyeka keringatku yang sedari tadi bercucuran. Cuaca yang sangat panas, ditambah lagi aku memasak di tungku kayu. Sukses membuat keringatku ini semakin deras bercucuran. Siva sayang, turun sebentar ya. Ibu mau menurunkan kuali ini. Rendangnya sudah matang sayang. Ibu nurunin ini dulu ya. Nanti ibu gendong lagi. Ucapku sembari memberi pengertian pada putri kecilku, yang sedari tadi memang ku gendong. Kurang lebih 2 jam aku mengaduk rendang, aku sambil menggendong putriku yang sedang demam itu. Untunglah, putri kecilku yang baru berumur 3 tahun itu bisa mengerti keadaan ibunya. Dia dengan patuh turun, kemudian kududukkan dia di sebuah kursi. Setelah kupastikan rendangnya matang, segera kuangkat kuali itu. Kuturunkan dari tungku. Rendang daging seberat 5 kilo. Yang kukerjakan sedari pagi, kuangkat seorang diri dari kuali. Karena tidak ada siapapun di belakang rumah. Hanya aku seorang diri. Iya, aku memasak di luar rumah, di belakang dapur. Karena memasak menggunakan kayu tidak mungkin di dalam dapur. Tidak ada juga yang membantuku. Aku mengerjakan semuanya sendirian. Ya, seperti inilah setiap tahun. Akulah yang bertanggung jawab memasak di rumah ibu mertua. Karena jumlah saudara suamiku yang ada 6 orang. Jika ditambah dengan suamiku jadi 7. Membuat ibu mertuaku harus menyiapkan banyak sekali makanan. Sebab kalau sudah kumpul anak serta cucu-cucunya, rumah ini sampai penuh. Kalau kalian tanya, mengapa aku memasak semuanya seorang diri? Lalu kemana iparku yang lainnya? Jawabannya adalah, mereka ada di rumah ibu mertuaku. Mereka juga sudah sampai biasanya 1 hari sebelum lebaran. Tapi mereka tidak mau membantu sama sekali. Mereka malah hanya asik mengobrol di ruang tamu. Bagi yang tidak puasa, mereka akan memakan cemilan yang sudah tersedia. Biasanya, 1 minggu sebelum lebaran, ibu mertua sudah membeli banyak cemilan dan diisinya ke dalam toples. Mbak, udah mateng ya? Aku minta ya, soalnya perutku udah lapar banget. Aku yang belum selesai memindahkan rendang dari kuali ke wadah, tiba-tiba didatangi oleh adik iparku yang siap dengan nasi di dalam piring. Tanpa aku harus mengiyakan pertanyaannya, dia pun dengan cepat mengambil rendang itu. Dia banyak sekali mengambil rendangnya, seperti orang yang tidak pernah memakan makanan seperti itu. Ya, adik iparku yang kedua itu adalah ibu dari bayi yang mertuaku gendong. Dia memang tidak berpuasa, karena masih menyusui bayinya. Tapi sebenarnya, kalau dia mau sedikit bersabar, pasti dia bisa berpuasa. Tapi karena alasan ini dan itu, sehingga dia memilih untuk tidak berpuasa. Padahal kalau dilihat dari badannya, dengan berpuasa pun dia cukup untuk memberikan ASI pada putrinya itu. Tapi ya terserahlah, itu urusannya dengan yang kuasa. Gumamku dalam hati. Setelah selesai mengambil rendang itu, kemudian dia pergi tanpa melihatku sedikit pun. Aku pun tak menghiraukannya, kulanjutkan pekerjaanku. Setelah selesai, kuangkat rendang itu yang lumayan berat. Kubawa ke dalam dapur, kuletakkan di meja yang biasanya memang dikhususkan untuk meletakkan makanan. Setelah selesai, kucuci kualinya. Karena setelah ini, aku akan memasak opor ayam. Sebenarnya daging ayam itu kusimpan di dalam kulkas. Tapi entah mengapa ibu mertuaku selalu saja membuatku merasa bersalah. Karena sedari tadi, opor ayam itu belum matang. Setelah selesai mencuci kualinya,
Aku segera masuk ke dapur untuk mengambil perbumbuan. Kukupas bawang, merah dan putih, ketumbar, merica, kunyit jahe, pala, dan semua bumbu lainnya. Kulakukan semua pekerjaan itu seorang diri. Tidak ada satupun orang yang berniat ingin membantuku. Padahal, adik suamiku semuanya perempuan. Anak laki-laki di keluarga mertuaku hanyalah suamiku saja, sebagai anak pertama. Sedangkan ayah mertuaku sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sudah 2 kali lebaran ini. Tidak ada lagi beliau di sini. Tidak ada lagi orang yang bisa membelaku. Jika setiap tahun aku memasak, selalu saja dibantu oleh ipar-iparku itu, karena ayah mertuaku tidak tega melihat aku yang bekerja seorang diri. Tapi 2 tahun terakhir, tidak ada lagi orang yang bisa membantuku dan membelaku. Semua orang itu tidak ada niatnya ingin membantu pekerjaanku. Mereka malah hanya duduk santai di sana. Sedangkan aku, sendirian, memasak dan menyiapkan seluruh makanan. Ya, selama aku menjadi menantu di keluarga suamiku ini, hanya ayah mertualah yang berlaku baik padaku. Sedangkan yang lainnya tidak, termasuk suamiku sendiri. Namaku adalah Farida. Aku seorang wanita berusia 35 tahun. Aku menikah dengan suamiku yang berusia 40 tahun sekarang. Pernikahan kami baru berumur 4 tahun. Itu artinya, aku menikah sejak usiaku masih 31 tahun. Dan suamiku 36 tahun. Kalau dibilang terlambat menikah memang iya. Tapi mau bagaimana lagi, aku baru ketemu jodohku di usiaku yang sudah 30 lebih. Aku bisa menikah dengan suamiku juga hasil perjodohan orang tua. Ayahku dan ayah suamiku berteman baik. Sebenarnya sudah lama mereka ingin menjodohkan kami. Tapi suamiku yang belum mau. Dia masih ingin mengejar karirnya daripada menikah. Sebetulnya kami dijodohkan saat suamiku masih berumur 30 tahun. Tapi dia baru mau menikah denganku setelah usianya 36 tahun. Waktu dulu, aku sebenarnya sudah menolak perjodohan ini, mengingat usiaku yang sudah tidak muda lagi. Lagi pula, ada juga laki-laki lain yang ingin melamarku. Tapi, karena janji ayahku kepada ayah suamiku, beliau menyuruhku bersabar, agar menunggu suamiku sampai mau menikah denganku. Akhirnya, atas dasar rasa ingin berbakti pada orang tua, aku turuti keinginan ayah. Aku menunggu suamiku itu hingga 6 tahun berlalu. Untung saja Allah sangat baik kepadaku. Aku benar-benar khawatir jika di usiaku yang sudah 30 lebih, aku sulit untuk hamil. Tapi untungnya, 2 bulan setelah menikah aku langsung hamil dan memiliki putri cantik bernama Syifa. Kupikir dengan menikahi laki-laki yang sudah sangat dewasa secara usia, aku akan diperlakukan secara baik. Dia juga mapan secara ekonomi. Tapi impianku itu harus kukubur dalam-dalam. Karena realitanya, aku tak mendapatkan semua kebahagiaan itu. Suamiku, Mazaka, dia tidak seperti laki-laki yang aku harapkan. Dia orangnya sangat kaku. Perhatian juga tidak. Romantis apalagi. Setiap hari kerjanya hanya sibuk soal pekerjaan. Sedangkan aku, dia butuhkan saat tertentu saja. Di rumah, aku adalah pelayan baginya. Aku harus menuruti semua perintahnya. Tidak boleh melawan. Jika aku melawan, tentulah kata-kata kasar akan keluar dari mulut suamiku itu. Namun sebagai istri aku berusaha sabar. Kutahan rasa sakit hatiku ini. Kupendam semuanya seorang diri. Aku tidak boleh mengecewakan ayahku yang sudah di surga sana. Juga ayah mertuaku. Yang tidak lama setelah kepergian ayah kandungku, ayah mertuaku juga menyusulnya. Mungkin hanya berbeda 1 tahun saja. Kedua orang yang sangat aku cintai itu pergi meninggalkan kami semua. Sedangkan ibuku sudah jauh lebih dulu meninggalkan ayah saat aku masih berusia 10 tahun. Iya, aku adalah putri tunggal orang tuaku. Makanya, ayah sangat menyayangiku
Dia ingin yang terbaik untukku. Tapi soal jodoh, mungkin ayahku yang tidak tahu. Dia sepertinya salah memilihkannya. Atau ini memang sudah takdirku. Kalau mengingat semuanya, aku merasa sangat sedih sekali. Tak terasa, air mata ini menetes, sembari menyiapkan bumbu opor ayam. Untuk apa aku bersedih seperti ini? Toh semua sudah terjadi. Sekarang yang harus aku lakukan adalah kuat menjalaninya. Kamu harus kuat, Farida. Kamu harus kuat. Gumamku di dalam hati. Setelah selesai mengupas perbumbuan, ku blender sampai halus. Setelah itu segera ku masak, karena waktunya sudah hampir sore. Ku ambil ayam dan santan yang sudah kupersiapkan pagi tadi. Tak lupa juga, aku memasak sambil menggendong putriku. Karena sedari tadi masih rewel, sebab badannya lumayan panas. Aku segera ke ruang tamu. Niatku ingin memberikan putriku ini pada suami, supaya dia bisa menjaganya. Sesampainya di ruang tamu, kulihat suamiku sedang asik mengobrol dengan ipar-iparnya. Aku pun tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin kutitipkan putriku ini. Bisa-bisa suamiku marah. Aku pun mengurungkan niatku, kemudian kembali ke dapur lagi. Kulanjutkan acara memasakku, dengan masih menggendong putriku yang rewel. Dengan segala kerepotan yang ada, aku berusaha memasak dengan baik. Sesekali mengaduk bumbu, sesekali menenangkan putriku. Ya Allah, kenapa ya tidak ada yang mau membantu? Ucapku seorang diri, karena aku merasa sangat kerepotan. Tidak tega juga dengan putriku. Dia pasti semakin rewel karena matanya perih sebab terkena asap dari tungku. Maafkan ibu ya nak, maafkan ibu. Ucapku berbicara pada putriku. Untunglah tak berapa lama kemudian dia tertidur di pelukanku. Dengan masih ku gendong, aku melanjutkan masakku. Kurang lebih 1 jam, akhirnya masakan itu hampir selesai. Tinggal menunggu matang saja. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku belum sholat asar. Kebetulan, ibu mertuaku sedang tidak terlihat repot. Aku meminta bantuan beliau untuk menunggu sebentar masakan ini. Bu, bisa nggak gantiin sebentar aja? Aku mau sholat, belum sholat asar. Pintaku pada ibu mertua. Kamu ini ya, ngerepotin aja. Udahlah, kamu selesaikan dulu. Nanti kan bisa. Tapi bu, ini sudah jam 4 sore. Aku takut nanti semakin terlambat. Ucapku pada ibu mertua. Udah deh, nggak usah lebay. Jam 5 juga masih bisa sholat asar. Kini ibu mertuaku malah meninggikan suaranya. Akhirnya dengan pasrah, aku melanjutkan memasak. Dan sambil berharap, Allah masih menerima sholatku. Ya Allah, sabarkanlah hatiku. Gumamku lagi di dalam hati. Akhirnya setelah 4:30 lewat, opor itu matang juga. Segera ku ambil wadah dan ku masukkan ke dalamnya. Selesai itu, aku segera menidurkan putriku di kasur. Tapi sayangnya, putriku malah terbangun dan menangis. Aku harus menenangkannya terlebih dahulu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mas, tolong mas ajak anak kita dulu. Aku belum sholat asar. Pintaku pada suami yang kebetulan masuk ke dalam kamar. Aku lagi ngobrol sama saudara-saudaraku. Kamu bisa ngerti gak sih? Jadi istri kok gak pengertian sama sekali. Aku pun hanya bisa menutup mataku, berusaha untuk meredamkan emosiku. Yang sebenarnya aku sangat sakit hati dengan ucapan suamiku, sebab dia tidak mau mengerti keadaanku yang sulit ini. Tak ingin membuang waktu, segera ku tenangkan putriku dengan ku ayun-ayun di tubuhku. Tak berapa lama kemudian, dia tertidur lagi. Badannya kini semakin panas. Aku sebenarnya agak khawatir. Akhirnya setelah dia tidur, ku baringkan dia di kasur. Untunglah, dia tidak menangis. Segera ku ambil air wudhu, ku tunaikan kewajibanku. Aku yang baru saja selesai salam, tiba-tiba sudah dikagetkan dengan suara ibu mertua. Farida, kalau udah selesai, kamu cuci ya semuanya yang kotor. Ucap ibu mertua mengagetkanku.
Tidak terkecuali putriku Syifa yang tertidur. Dia kaget lalu menangis. Namun, apakah ibu mertuaku peduli? Tidak. Dia berlalu pergi begitu saja. Aku pun ingin cepat menenangkan Syifa. Ya Allah, kenapa badanmu semakin panas, nak? Aku pun tidak kepikiran dengan perintah ibu mertua tadi. Aku segera menemui suamiku di ruang tamu. Aku kini tidak peduli lagi dia yang masih sibuk mengobrol dengan saudaranya. Mas, badan Syifa makin panas. Ayo kita bawa dia ke klinik, Mas. Pintaku pada suamiku itu. Kamu ini ya, jadi istri gak pengertian. Lihat suaminya lagi sibuk gak sih? Udahlah, kamu kasih aja obat penurun panas seperti biasanya. Nanti juga sembuh. Karena mendapat jawaban seperti itu, aku hanya bisa menelan pahit ludahku ini. Rasanya sangat menyakitkan. Suamiku lebih mementingkan ngobrolnya daripada anaknya yang sedang sakit. Aku pun kembali ke kamar. Hatiku benar-benar sakit. Sudah seharian lelah menyiapkan semuanya seorang diri. Kini putriku yang sakit pun diabaikan. Baiklah, kalau ini yang kalian mau, aku akan pergi dari sini. Aku tidak ingin putriku mati sia-sia hanya karena ayahnya yang tidak peduli. Aku segera mengemasi barang-barangku, kumasukkan ke dalam tas. Tak lupa, aku mengambil uang dari dompet suamiku. Aku tidak izin lagi. Yang penting putriku bisa segera dibawa ke klinik karena aku sangat khawatir. Tanpa meminta izin suamiku, aku segera keluar rumah. Kulihat, dia hanya menatapku dengan tatapan yang sepertinya tidak suka. Tapi, sepertinya suamiku tidak ada niat untuk menanyakan aku mau pergi kemana. Dia hanya menatapku saja. Aku pun tidak menghiraukannya. Aku segera berjalan cepat. Ku kendarai motorku. Aku segera membawa putriku ke klinik. Bu, kenapa baru dibawa sekarang? Kondisi putrinya sudah sangat parah. Sepertinya ini terkena demam berdarah. Dokter mengatakannya padaku. Aku semakin khawatir. Ini harus dirawat dulu, Bu, sampai sembuh. Kalau tidak, bisa berbahaya. Baik, Dok. Lakukan apa saja yang terbaik untuk putriku, ucapku. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan, akhirnya putriku pun dirawat selama beberapa hari di klinik, sesuai saran dokter. Aku tidak mengabari suamiku. Rasanya hati ini masih sakit dengan jawabannya tadi. Benar-benar sangat sakit. Nak, kamu cepat sembuh ya. Kamu harus kuat, tidak boleh lemah. Ucapku berusaha untuk menguatkan putriku yang kini terbaring dengan infus di tangannya. Putriku masih tertidur karena beberapa waktu lalu dia menangis karena merasa sakit sebab pemasangan infus itu di tangannya. Tiba-tiba teleponku berbunyi. Kupikir suamiku yang menelpon, tapi ternyata ibu mertua. Aku segera mengangkatnya, tapi aku tidak mengucapkan salam. Aku menunggu mereka ingin bicara apa. Paridah, gimana sih kamu? Udah tahu belum dicuci bekasnya tadi. Kenapa malah nggak pulang-pulang? Ucap ibu mertuaku, menanyakan perihal bekas masaku tadi yang belum kubersihkan. Ya Allah, kenapa dia tidak menanyakan kondisi cucunya terlebih dahulu? Aku hanya diam, tidak menjawab ucapan ibu mertua. Kamu ini budek apa gimana sih? Diajak ngomong diam aja. Kini ibu mertuaku malah mengumpatiku dengan kata-kata pedasnya. Syifa sakit, Bu, dan dirawat di klinik. Aku tidak bisa pulang ke sana, ucapku dengan nada datar. Karena rasanya hatiku sekarang semakin sakit sebab keluarga suamiku tidak peduli sama sekali dengan putriku. Ya ampun, sekarang gimana kondisinya? Sedang apa dia? Kini ibu mertua bertanya tentang kondisi cucunya. Syifa sekarang tidur. Jawabku singkat. Ya baguslah kalau gitu. Kamu bisa pulang dulu untuk membereskan semuanya. Ibu capek, ibu gak bisa mencuci semuanya. Lebih baik kamu pulang tinggalkan putrimu itu di sana dan bereskan rumah ini. Karena merasa kesal dengan jawaban ibu mertuaku yang malah menyuruhku berberes rumah, yang tidak peduli sama sekali. Kemudian, ku tutup telepon itu secara sepihak tanpa mengucapkan salam.
Hatiku kini semakin sakit, rasanya seperti diiris-iris. Andaikan masih ada ayah mertua, pasti semua ini tidak akan terjadi padaku. Spontan air mataku tidak bisa ditahan lagi, mengalir dengan sangat derasnya, yang sebenarnya aku tidak ingin menangis lagi. Aku menunggu putriku sampai tengah malam. Dia tadi sempat bangun untuk minta makan, aku segera menyuapinya. Kalau kalian tanya apakah suamiku sudah menelpon dan menanyakan keadaan kami, jawabannya adalah tidak. Tidak ada sama sekali. Setidak berharga inikah kami di matamu, Mas? Gumamku dalam hati. Karena merasa sangat kesal, aku memilih mematikan ponselku saja. Biarlah, tidak ada yang tahu aku di mana. Lagi pula, mereka pun tidak akan peduli denganku. Setelah itu, aku tertidur di samping putriku. Aku tidur dengan keadaan duduk. Aku hanya bisa berdoa, semoga putriku segera sembuh. Namun, tidak semudah itu aku untuk tidur, karena gema takbir yang terngiang di telinga membuat hatiku ini semakin sedih. Ya, besok sudah hari raya. Itu artinya malam ini takbir akan dikumandangkan di mana-mana. Kini aku malah menangis karena teringat semuanya. Aku rindu orang tuaku, aku rindu mertuaku. Kini otakku malah berpikir, andai saja aku tidak menikah dengan suamiku. Aku pun malah berandai-andai. Ya Allah, ampunilah aku. Mulutku ini dengan pelan dan lirih mengikuti gema takbir yang ada. Tak terasa air mata semakin deras mengalir hingga membuat jilbabku basah dengan air mata. Hingga tanpa sadar aku ketiduran. Hingga sampai di subuh hari, kutunaikan sholat subuh di musola klinik. Hari ini aku sangat sedih karena tidak bisa sholat id bersama sebab harus menjaga putriku yang sedang sakit. Entah ini sudah tahun keberapa aku tidak bisa sholat id bersama. Karena dulu putriku masih kecil dan tidak mungkin diajak. Sebab sholat di kampungku ini selalu di lapangan. Kondisinya yang panas membuatku tidak tega. Jika tahun lalu aku tidak boleh ikut sholat id sebab tidak ada yang menjaga rumah ibu mertua. Jadi aku diperintahkan untuk menjaga rumah. Sedangkan mereka semua pergi sholat id. Lagi-lagi tahun ini aku tak bisa sholat id bersama karena putriku yang masih sakit. Karena merasa penasaran juga apakah suamiku ada menghubungiku, aku menghidupkan ponselku. Tapi ternyata tidak ada juga pesan masuk dari suamiku yang menanyakan keberadaan kami. Tidak ada sama sekali. Aku pun hanya bisa menarik nafasku panjang untuk meredamkan emosiku lagi. Setelahnya, kupandangi wajah putriku yang masih tertidur. Malang nasibmu, nak. Ayahmu tidak peduli sama sekali. Setelahnya, aku ingin berniat mandi, karena dari kemarin, aku belum sempat mandi. Tapi, aku sayangnya tidak membawa baju gantiku. Bagaimana ini? Kalau aku tinggal pulang sebentar untuk mengambil pakaian, putriku bangun tidak ya? Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, aku menitipkan putriku pada perawat di sana. Setelah itu, aku segera menaiki motorku untuk pulang ke rumah. Lebih tepatnya ke rumah ibu mertua. Sesampainya aku di depan rumah ibu mertua, kulihat semua orang sudah berkumpul. Karena kebetulan ini sudah jam 9 pagi. Itu artinya sudah selesai sholat id. Tapi kenapa ada 2 mobil lainnya? Mobil yang tidak aku kenali. Siapa tamunya? Aku menjadi sangat penasaran. Dari luar, aku bisa sedikit mendengar percakapan mereka. Aku mendengar kata pernikahan. Sepertinya akan ada yang dinikahkan saat ini. Tapi siapa? Kenapa mendadak sekali? Sebab kalimat yang aku dengar tadi seperti ini. Bagaimana kalau mereka kita nikahkan sekarang saja? Tidak perlu ditunda-tunda. Tidak baik. Ucap salah seorang yang ada di dalam rumah itu, tapi aku tidak kenal suara siapa. Zaka, silakan kamu persiapkan mas kawin yang ingin kamu berikan pada putriku.
Selanjutnya, aku mendengar kalimat seperti itu. Jantungku menjadi berdegup semakin kencang. Aku menjadi semakin penasaran. Kenapa suamiku harus menyiapkan mas kawin? Apakah suamiku yang akan dinikahkan hari ini? Aku bertanya-tanya seorang diri di dalam hati. Ada apa ini? Gumamku dalam hati, karena aku masih di luar rumah untuk menguping pembicaraan mereka. Baik Pak, saya akan berikan mas kawin uang sebesar 20 juta rupiah untuk putri Bapak. Kini, suara yang sering aku dengar, suara yang tak asing lagi di telingaku. Iya, suara itu suara suamiku. Dia berkata ingin memberikan mahar 20 juta rupiah untuk putri seseorang. Tapi siapa? Tidak kusadari air mata ini sudah mengalir dengan derasnya. Kenapa suamiku akan menikah? Menikah dengan siapa? Lagi pula kenapa dia menikah lagi? Kini aku tak bisa menahan kakiku ini untuk melangkah masuk ke dalam rumah. Dengan tanpa mengucapkan salam, aku langsung masuk begitu saja dan bertanya pada semua orang yang ada di sana. Maksudnya apa ini? Kenapa kamu ingin menikah lagi, Mas? Tanyaku sembari menatap ke suamiku. Farida, aku bisa jelaskan nanti. Tapi aku memang harus menikahi wanita ini sekarang juga. Kini suamiku berdiri sembari menjawab pertanyaanku. Kamu benar-benar tega, Mas. Putrimu sekarang terbaring di klinik, sedang sakit terkena demam berdarah. Di sini, kamu malah akan menikah dengan wanita lain. Di mana hati nuranimu, Mas? Tanyaku dengan penuh emosi, sembari air mata ini sudah mengalir dengan derasnya. Sudahlah Farida, kamu lebih baik masuk ke kamar saja. Kamu tidak akan kuat menyaksikan pernikahanku. Kamu jangan menghambat acara ini. Sudah sana, masuk ke kamar. Teriak suamiku sembari menunjukku agar segera masuk ke dalam kamar. Tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa alasannya kenapa suamiku harus menikah lagi secara mendadak seperti ini. Kini dia malah marah dan menyuruhku untuk masuk ke dalam kamar. Ada apa sebenarnya ini, Bu? Kini aku beralih melihat ke ibu mertua untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suamimu sudah menghamili anak dari bapak ini. Usia kandungannya sudah 4 bulan. Makanya, mereka harus menikah sekarang juga. Ibu setuju kok. Lagi pula, suamimu harus bertanggung jawab kan atas apa yang dia perbuat. Ucap ibu mertuaku. Apa, Bu? Kini aku langsung terjatuh di lantai. Rasanya, kakiku ini tidak memiliki tenaga lagi untuk berdiri. Hatiku terlalu sakit, dadaku terasa sangat sesak. Kenapa bisa seperti ini? Kamu jahat, Mas. Selama ini, kamu memperlakukan aku dan anakmu dengan tidak baik. Tapi kenapa kamu di luar malah memiliki wanita lain, dan bahkan wanita itu sekarang sudah hamil anakmu? Tanyaku dengan suara yang sudah bergetar, karena rasanya aku tidak sanggup lagi. Sakit sekali. Sudahlah Farida, tidak usah banyak bicara. Kamu itu hanya seorang istri yang harus menuruti apa kata suamimu. Cepat masuk kamar. Aku tidak ingin kamu menyaksikan pernikahanku. Karena pernikahanku ini akan segera dimulai. Sudah sana masuk. Itu yang suamiku katakan. Benar-benar tidak memiliki perasaan. Dia berkata dengan nada tinggi, hingga membuatku semakin terluka. Aku tidak menjawab lagi. Aku berusaha berdiri. Dengan menggapai tembok yang ada di sebelahku, aku berdiri dengan perlahan, karena rasanya tubuhku masih sangat gemetaran. Aku langkahkan kakiku yang lemah ini menuju kamar. Aku segera mengambil pakaianku yang sengaja aku bawa ke sini, karena memang rencananya ingin menginap beberapa hari di sini. Iya, aku tidak tinggal di sini. Ketika lebaran, memang aku biasanya menginap di rumah ibu mertua. Aku dan suamiku sudah memiliki rumah sendiri. Rumah yang suamiku beli sebelum kami menikah. Kami tinggal di sana. Rumah itu cukup mewah bagiku, karena memang pekerjaan suamiku yang seorang manajer. Kalau hanya membeli rumah seperti itu, dia sangat mampu. Kami juga memiliki 2 unit mobil yang lumayan mahal harganya. Tapi,
Aku hanya dibelikan motor butut, motor second dengan harga yang sangat murah oleh suamiku. Dia tak mengizinkan aku ikut naik ke dalam mobilnya yang mahal itu. Kalau pergi kemana-mana, ya aku menaiki motor bututku itu. Termasuk pergi ke rumah ibu mertuaku ini. Padahal kami pergi bersamaan, tapi tidak satu mobil. Aku menaiki motor sedangkan suamiku menaiki mobil mewahnya. Alasannya adalah, mobil ini dia yang beli. Aku tidak berhak untuk menaiki mobil itu. Iya, seperti itulah perlakuan suamiku padaku dan juga anakku. Itu belum seberapa, masih banyak perlakuan yang mengenaskan lainnya. Orang yang melihat pun tentu akan sangat kasihan kepadaku dan juga putriku. Soal nafkah, suamiku memberikan aku uang 2 juta per bulan. Itu khusus untuk makanku dan putriku, sementara kebutuhan rumah lainnya dia yang akan menanggungnya. Dia juga yang akan mengurusnya. Tugasku hanyalah melayani dia, membersihkan rumah suamiku yang cukup besar itu. Uang 2 juta yang dia berikan memang khusus untuk aku makan dan putriku makan, untuk membelikannya popok dan segala macamnya. Aku berusaha mengatur dengan baik uang 2 juta itu, karena kalau dituruti tidak cukup untuk 1 bulan. Aku pun sengaja membelikan barang-barang murah untuk putriku, agar uang itu cukup. Aku sudah menerimanya sejak pernikahanku, sejak aku menjadi istri suamiku. Itulah yang selalu dia berikan padaku. Selama ini aku bisa sabar dan menerima dengan semua yang dia lakukan. Tapi kali ini tidak ada lagi kata maaf bagimu, Mas. Ucapku dalam hati. Dengan masih menangis, aku membereskan barang-barangku. Sementara orang-orang yang ada di ruang tamu itu masih terus membicarakan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Setelah selesai membereskan baju-bajuku, aku segera keluar kamar. Mas, ceraikan aku sekarang juga. Aku tidak mau dimadu. Caramu mengkhianatiku terlalu sakit. Lebih baik aku dan anakku hidup berdua saja. Aku sudah tidak sanggup, Mas. Lagi pula, kamu tidak peduli dengan kami. Untuk apa aku bertahan lagi di sini? Ucapku berusaha untuk mengeraskan suara, walaupun sebenarnya hati dan dadaku ini terlalu sesak agar bisa mengatakan kalimat tersebut. Baiklah kalau itu maumu. Lagi pula, kamu bisa apa tanpa aku? Tanpa uang dariku, aku yakin kamu tidak akan bisa hidup. Kalau memang kamu ingin diceraikan, baiklah. Lagi pula sebentar lagi, aku akan mendapatkan istri yang jauh lebih cantik darimu. Kini mataku mencari-cari sebenarnya mana wanita yang akan dinikahi oleh suamiku. Aku melihat seorang wanita muda duduk di samping orang tua, yang kemungkinan itu adalah ayahnya. Dia duduk sembari memegangi perutnya. Memang sih, agak terlihat perutnya itu membesar, karena kebetulan wanita itu memakai pakaian yang lumayan minim. Di hari raya seperti ini, dia tidak memakai pakaian tertutup. Sedangkan aku, ibu mertua, serta adik-adik suamiku, mereka semua memakai hijab. Sedangkan wanita itu, di tengah banyaknya lelaki di sana, dengan percaya diri hanya memakai pakaian minim seperti itu. Dia pun terlihat menyunggingkan senyumnya padaku. Apa dia merasa menang? Batinku dalam hati. Baiklah, Farida Zahid binti Zahid. Aku talak 3 kamu sekarang. Mulai detik ini, kamu bukan istriku lagi. Ucap Mazaka dengan nada tegas. Kini aku bukan istrinya lagi. Sebelum melangkahkan kakiku pergi, aku berkata pada semua orang yang ada di sana. Di hari yang suci ini, aku meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku perbuat kepada ibu mertua dan saudara-saudaraku, serta ipar-iparku. Terutama kepada kamu, Mas. Tolong halalkan makan dan minumku selama ini. Tolong halalkan selama ini nafkah yang kamu berikan. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk kamu. Kini aku melihat ke arah wanita muda yang memakai pakaian minim itu, yang sebentar lagi akan menjadi istri dari mantan suamiku. Semoga kamu bahagia menikah dengan mantan suamiku. Aku doakan anakmu akan lahir dengan selamat. Kali ini, aku mengatakan semua itu tanpa meneteskan air mata lagi. Entah hatiku sudah kuat atau apa, aku tidak tahu.
Setelah selesai, aku segera mengucapkan salam dan pergi dari rumah mertuaku. Kemarin, aku keluar dari rumah ini, aku masih menjadi istri suamiku. Tapi sekarang, aku dan dia sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Mungkin karena terlalu dalam luka yang aku rasakan, kini air mataku tidak bisa jatuh lagi. Aku kendarai motorku. Tujuan pertamaku sekarang adalah klinik, untuk menemui anakku lagi. Semoga dia tidak menangis. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa mempertahankan pernikahan ini. Maafkan ibu. Dengan mengendarai motor bututku lagi, aku menuju ke klinik. Sesampainya di sana, aku segera masuk ke ruangan putriku dirawat. Kulihat, dia sedang disuapi oleh suster. Ibu, udah datang. Ucap putriku sembari melihat ke arahku. Aku hanya bisa tersenyum. Aku tidak ingin terlihat menangis dan bersedih di hadapannya. Aku segera mengambil alih. Aku yang akan melanjutkan menyuapi putriku. Dengan lahap, putri kecilku itu menghabiskan makanannya. Setelah selesai menyuapi putriku, aku melihat ke arah tasku. Aku mengecek berapa uang kemarin yang aku ambil dari dompet suamiku. Kira-kira cukup atau tidak untuk perawatan putriku selama di sini. Ternyata yang aku ambil hanya 500.000. Ya Allah, cukup tidak uang ini? Untuk memastikan, aku segera bertanya kepada bagian administrasi. Permisi, suster. Kira-kira berapa ya biaya yang harus saya keluarkan? Baik, Bu, sebentar saya cek ya. Jawab suster itu dengan ramah. Untuk sampai saat ini, biaya yang harus dibayarkan adalah 500.000, Ibu. Ucap suster itu setelah selesai melakukan pengecekan. Baiklah, Sus, terima kasih. Kemudian aku meninggalkan administrasi itu dan kembali ke kamar putriku. Berarti uang 500.000 ini kurang. Aku harus mencari kemana? Uang nafkah yang waktu itu masih diberikan suamiku sudah habis. 500.000 terakhir, semuanya aku belikan kue untuk memberikan kepada ibu mertua. Karena suamiku tidak memberikan uang tambahan untukku. Ya, memang seperti itu biasanya. Dan kalau aku tidak membawakan sesuatu untuk ibu mertua, dia pasti mengomel dan menyindirku. Daripada disindir, lebih baik ku belikan lebih dulu. Makanya, uang 500.000 itu aku ikhlaskan untuk membeli kue. Tapi sekarang bagaimana? Uang untuk perawatan putriku masih kurang. Aku hanya bisa menyatukan tanganku untuk menenangkan pikiran dan berpikir untuk mencari solusi. Tanpa ku sadari, jariku ini meraba jariku yang lainnya, yang terdapat cincin emas di sana. Alhamdulillah, inilah jawabannya. Ya, aku memang memakai cincin emas, tapi itu bukan pemberian suamiku. Itu adalah pemberian almarhum ayahku. Cincin itu beliau berikan saat aku ulang tahun. Beliau memberikan kado itu khusus untukku. Maafkan aku, Ayah. Aku harus menjual ini demi putriku. Untunglah, aku selalu membawa surat emas itu kemana-mana. Jadi, pasti harganya jauh lebih mahal jika disertai surat pembeliannya. Tapi ini hari raya, tentulah toko emas pasti pada tutup. Aku harus bagaimana? Akhirnya, pikiranku ini hanya tertuju pada satu orang. Nani, sahabatku yang selama ini selalu memberiku dukungan. Hanya dialah satu-satunya harapanku sekarang. Aku segera mengambil ponsel dan menghubunginya. Untunglah langsung diangkat. Tak lupa sebelum mengatakan keperluanku, aku mengucapkan selamat hari raya dan mohon maaf kepada Nani. Nani, maafkan aku, hari raya seperti ini aku mengganggumu. Sekarang, aku sedang di klinik, putriku sedang dirawat. Dia terkena demam berdarah. Astagfirullahalazim, kenapa kamu baru memberitahu aku, Ida? Tanyanya merasa sangat khawatir. Maafkan aku, Nani. Aku baru sempat mengabarimu. Tapi sekarang, ada hal yang membuatku kebingungan dan aku membutuhkan bantuanmu. Nani, bolehkah aku meminjam uangmu terlebih dahulu sekarang? Karena aku butuh tambahan uang untuk membayar biaya klinik. Ucapku, untuk menyampaikan maksudku kepada Nani. Loh, memangnya kemana suamimu? Kenapa harus meminjam uang padaku? Apakah dia tidak mau membayar biaya klinik anakmu? Tanya Nani kebingungan.
aku sudah bercerai dari suamiku. Apa? Tanya Nani sangat terkejut. Iya, hari ini aku diceraikan olehnya. Ceritanya panjang, Nani. Tapi sekarang aku sedang membutuhkan uang itu. Kalau anakku sudah sembuh dan aku sudah keluar dari klinik ini, aku akan menceritakan semuanya padamu. Baiklah, tunggu sebentar ya, akan aku transfer, ucap Nani. Nani, kamu lupa ya, aku kan tidak memiliki rekening. Astagfirullah, iya Ida, aku lupa, maaf ya. Kalau begitu, kamu beritahu aku di mana alamat kliniknya, biar aku ke sana sekarang. Iya Nani, kliniknya di depan toko Asia yang besar itu. Aku sedang ada di sana. Kamu kesini sekarang ya. Aku benar-benar membutuhkanmu. Iya, aku kesana sekarang. Sekitar 1 jam aku menunggu kedatangan Nani. Akhirnya dia sampai. Ya ampun Ida, kamu baik-baik saja? Tanya Nani merasa khawatir padaku. Setelah tahu, putriku sedang sakit dan aku baru saja diceraikan. Aku baik-baik saja, ucapku sembari tersenyum kepada sahabatku itu. Oh ya, ini uangnya. Semoga bisa membantumu ya. Terima kasih Nani. Oh ya, ini sebagai jaminannya, kamu pegang dulu. Nanti setelah aku keluar dari sini aku akan menjualnya dan melunasi hutangku. Tidak perlu, lebih baik kamu bawa saja. Kamu tidak usah buru-buru mengembalikannya. Kamu bisa mengembalikannya nanti, kalau urusanmu sudah selesai. Tidak Nani, tolong kamu bawa ini sebagai jaminannya ya. Aku benar-benar tidak enak hati karena selalu merepotkanmu. Ucapku merasa sangat sungkan kepada Nani karena selama ini dia banyak membantuku. Tidak apa-apa Ida, kamu pakai saja. Kamu jangan merasa sungkan seperti dengan siapa saja. Aku ini sahabatmu, aku siap membantumu jika aku bisa. Kini, aku meneteskan air mata, lalu kupeluk sahabat terbaikku itu, karena aku merasa sangat terharu dengan kebaikannya. Tapi Ida, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku masih ada acara keluarga, dan tidak mungkin aku tidak menghadirinya. Ucap Nani, karena tidak enak hati, sebab harus meninggalkanku. Lagi pula, hari ini adalah hari raya. Tentulah, waktunya berkumpul dengan keluarga besar. Aku sangat paham akan hal itu. Iya Nani, gak apa-apa. Kamu silahkan pulang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, ucapku sekali lagi. Kamu yang kuat ya. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Kamu wanita hebat, wanita kuat. Jika butuh apa-apa, kamu langsung telepon aku ya. Ucap Nani sembari memelukku dengan sangat eratnya. Terima kasih, aku benar-benar bersyukur memiliki sahabat baik sepertimu. Karena sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa menjadi harapanku. Iya Ida, aku mengerti. Kalau ada apa-apa bilang ya, jangan kamu pendam semuanya sendiri. Kalau gitu aku pamit ya, ucap Nani menyalamiku dan memelukku sekali lagi. Setelahnya dia pergi. Sekarang aku benar-benar lega, sebab aku sudah memiliki pegangan uang untuk membayar biaya perawatan putriku. Nah, kamu harus cepat sembuh ya, supaya kita bisa cepat keluar dari sini. Setelah ini, kita akan lanjutkan hidup kita berdua. Kita harus bisa buktikan pada orang-orang yang selama ini menzalimi kita bahwa kita ini mampu meskipun tanpa mereka. Ucapku sembari menggenggam tangan putriku, kuciumi tangannya. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menenangkan diriku dan menenangkan putriku. Terima kasih Mas, atas luka yang kamu torehkan. Akan kubuktikan pada kalian semua bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri tanpa harus mengemis padamu Mas. Ucapku berbicara sendiri. Aku sambil menatap jendela. Kuluruskan pandanganku, seperti niatku yang sangat lurus ini. Aku yakin, aku bisa hidup tanpa kalian. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sepertinya banyak sekali pesan masuk. Siapa sih yang mengirim pesan beruntun seperti ini? Gumamku dalam hati.
Karena penasaran, segera kuhidupkan ponselku dan kucek aplikasi hijauku. Ternyata, mantan adik iparku mengirimkan foto. Ada banyak foto yang dia kirimkan. Ternyata, foto itu adalah foto pernikahan mantan suamiku dengan istri barunya. Baru 2 jam yang lalu, Mas, kamu menceraikan aku. Sekarang, kamu sudah menjadi suami orang lain. Sejak kapan, Mas, kamu mengkhianati aku sehingga wanita itu bisa hamil anakmu? Kamu benar-benar keterlaluan. Selama ini aku menjaga diri, menjaga kehormatanku hanya untukmu, Mas. Tapi apa? Kamu malah berzina dengan wanita lain. Sungguh, kamu sangat keterlaluan. Mata ini hampir saja meneteskan buliran beningnya. Namun segera ku hapus. Aku tak ingin menangisi mantan suamiku yang menikah lagi. Untuk apa? Tidak pantas air mata ini menangisi laki-laki seperti dia. Jangan dendam, Ida. Jangan dendam. Jangan marah. Jangan marah. Tidak ada gunanya kamu marah. Ucapku sembari memejamkan mata. Aku berniat ingin menenangkan hatiku, agar rasa benciku ini tidak menjadi dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku mampu hidup tanpa mereka. Aku akan menepis ucapan mantan suamiku yang mengatakan bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpa dia. Sudahlah, Ida, tidak perlu kamu mencari tahu tentang hubungan mantan suamimu itu. Kapan terjadinya? Kenapa bisa sampai seperti itu? Tidak perlu kamu cari tahu. Yang penting sekarang kamu fokus pada dirimu sendiri dan juga putrimu yang masa depannya masih panjang. Tidak perlu berlarut-larut menangisi semua ini. Ucapku dengan masih kondisi mata tertutup. Aku benar-benar ingin menenangkan diriku. Aku tidak boleh terpancing dengan apa yang adik iparku itu kirimkan. Foto itu jangan sampai membuat kebencian di hatiku semakin membesar. Karena rasa benci itu hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Setelah hatiku agak tenang, aku segera menghapus semua foto-foto itu. Aku tidak mau menyimpannya di ponselku. Kebetulan, putriku sudah bangun lagi. Tentulah pikiranku ini bisa teralihkan dengan berbicara pada putriku. Sayang, bagaimana keadaanmu? Mana yang sakit? Tanya aku sembari mengelus kepalanya. Pucing, Bu. Pucing kepalaku. Ucap Syifa sembari memegangi kepalanya. Aku pun dengan lembut mengelus kepalanya agar bisa mengurangi rasa sakitnya. Jika melihat putriku yang sedang sakit, air mata ini tidak bisa ditahan lagi. Kalau bisa digantikan, lebih baik aku saja yang sakit, jangan dia. Rasanya tak tega melihat anak sekecil dia harus merasakan sakitnya disuntik, perihnya dipasang infus. Sangat tidak tega sekali hati ini. Ibu jangan nangis, gak boleh nangis, ucap Syifa sembari menghapus air mataku. Aku sangat terharu. Anak sekecil dia bisa mengerti bagaimana kesedihanku. Terima kasih, anak. Kamulah orang yang paling mengerti ibu. Terima kasih, sayang. Ucapku, kemudian ku kecup kening putri kecilku itu. Alhamdulillah. Setelah dirawat selama 3 malam 2 hari, putriku kondisinya semakin membaik. Kini dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Aku segera melunasi biaya administrasi. Untung saja, uang yang dipinjamkan oleh Nani cukup. Dan alhamdulillahnya lagi masih ada sisa. Aku bisa menggunakan uang itu untuk pulang ke kampung halamanku. Sebenarnya, rumah almarhum orang tuaku tidak terlalu jauh dari sini. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di sana. Aku akan memulai hidupku yang baru di sana. Untunglah rumah itu belum aku jual, sehingga aku masih memiliki tempat untuk pulang. Setelah selesai berberes, aku segera mengajak putriku untuk menaiki mobil yang sudah aku pesan. Di sepanjang jalan, putriku hanya tidur. Mungkin dia masih kelelahan karena proses penyembuhannya di klinik.
1 jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumah almarhum orang tuaku. Karena sudah lama ditinggal, kondisinya lumayan kotor. Rumah itu cukup besar jika ditinggali hanya kami berdua. Segera aku buka gerbangnya. Aku mulai memasuki halaman rumah itu, yang sudah banyak rumput tumbuh di sana. Segera aku mendekat ke arah rumah itu. Kubuka kuncinya. Tak lupa aku mengucapkan salam. Beruntunglah listriknya masih berfungsi dengan baik, karena memang setiap kali pulsanya habis, aku selalu meminta tolong pada tetangga sebelah rumah ini untuk mengisikannya. Aku mengirimkan uangnya dari uang 2 juta yang selama ini aku terima dari mantan suamiku. Aku pun segera menuju ke kamar. Aku membereskan kasurnya agar putriku bisa beristirahat. Setelah selesai kubereskan dan kubersihkan dari debu dan juga sawang, kamar itu sudah siap untuk beristirahat putriku. Setelah putriku tertidur lagi, aku segera bergegas untuk membersihkan semua rumah. Karena tak enak sekali dilihat mata. Kurang lebih 3 jam aku berberes, akhirnya selesai juga. Rumah itu kembali bersih dan rapi. Meskipun lama tak ditinggali, tapi biasanya 1 bulan sekali ada orang yang membersihkannya. Ya, tetangga sebelah rumah ini. Aku meminta tolong pada beliau. Sekarang, dengan sisa uang yang tinggal sedikit, aku membeli bahan makanan. Meskipun rumah itu sudah ditinggal lama, namun perabotannya masih lengkap. Jadi aku tinggal mengisi tabung gasnya saja, dan bisa digunakan untuk memasak hari ini. Ini sudah sore hari, aku segera memasak makanan untuk makan malam. Aku yakin putriku pasti juga sudah lapar. Karena sedari tadi dia hanya memakan cemilan yang kami beli di jalan tadi. Hari ini aku memasak sayur bayam dan menggoreng telur. Alhamdulillah, putriku sangat lahap sekali makannya. Itu membuat aku sangat bahagia. Sekarang, aku tinggal pikirkan bagaimana caranya. Aku harus kerja apa? Meskipun dulu aku pernah menjadi guru, tapi bagaimana jika aku mengajar lalu meninggalkan putriku di rumah? Aku tidak tega, tidak mungkin juga kulakukan. Kalau harus menitipkan dia pada orang lain, rasanya aku belum percaya. Aku pun menelpon Nani untuk minta pendapatnya. Iya, sebelum aku menikah dengan mantan suamiku, dulu aku adalah guru SMA. Tepatnya, aku guru ekonomi. Meskipun belum PNS waktu itu, masih honor. Tapi pengalamanku mengajar lumayan lama. Halo Nani, aku pengen cerita sama kamu. Maaf ya, aku pulang ke kampung tidak mengabarimu. Karena rasanya aku tidak ingin lagi berlama-lama di sana. Terlalu perih hati ini. Ucapku meminta maaf pada Nani. Iya, gak apa-apa Ida, aku mengerti kok. Sekarang kamu ingin curhat apa? Aku siap mendengarkannya. Kebetulan, anakku sedang tidur. Aku pun menceritakan bagaimana awal mula aku bisa diceraikan. Tentang pernikahan suamiku dengan wanita itu juga aku ceritakan. Tapi Nani, aku tidak tahu alasannya. Aku juga tidak tahu sejak kapan mantan suamiku itu selingkuh. Sehingga wanita itu sampai hamil 4 bulan. Karena selama ini menurutku suamiku tidak ada macam-macam. Pulang kerja ya di rumah, tidak kemana-mana. Tidak menunjukkan ciri-ciri bahwa dia itu selingkuh di luaran. Karena memang pulang kerja selalu tepat waktu. Di rumah juga jarang bermain ponsel. Seringnya bermain laptop, dan kalau kulihat itu semua soal pekerjaan. Tidak ada dia chatting dengan wanita. Tapi kenapa tiba-tiba di hari lebaran dia malah menikahi wanita lain? Benar-benar sakit hatiku. Aku bercerita panjang lebar kepada Nani. Kamu yang sabar ya. Sekarang kamu tidak usah memikirkan dia. Toh kamu juga sudah diceraikan. Yang penting kamu fokus menata masa depan untuk putrimu. Tidak perlu sedih dengan keadaan yang seperti ini. Aku yakin kamu bisa. Kamu harus semangat Ida. Ucap Nani memberiku semangat dan dukungan. Nah, itu yang sedang aku pikirkan. Aku harus bekerja apa? Kalau menjadi guru lagi,
aku tidak bisa meninggalkan putriku. Tidak tega juga aku. Tanya aku merasa kebingungan karena belum mendapatkan ide profesi apa yang cocok untukku. Ida, kamu kan seorang guru dulunya. Bagaimana kalau kamu buka les privat saja di rumah? Jadi, tidak harus meninggalkan putrimu. Kamu masih bisa menjaganya sembari menghasilkan uang. Aku sangat tertarik dengan ide dari Nani. Sahabatku itu memang selalu bisa memberikan solusi untukku. Kamu betul, Nani. Baiklah, akan aku laksanakan saran darimu. Semoga ini menjadi awal yang baik untukku ya, ucapku kepada Nani. Amin. Semoga kamu sukses ya. Aku yakin kamu wanita hebat. Kamu itu tidak mudah menyerah dengan keadaan. Aku tahu kamu, ucap Nani lagi. Karena memang kami bersahabat bukannya baru sebentar, tapi sudah hampir 10 tahun lebih. Jadi tentulah kami saling mengerti satu sama lain. Terima kasih Nani. Kamu selalu menjadi sahabatku yang terbaik. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Oh iya, perihal hutangku yang kemarin, pokoknya akan segera kubayar setelah kehidupanku stabil. Iya Ida, aku mengerti. Santai saja. Kalau sudah ada baru kamu bayar. Tidak usah memikirkan itu terlalu dalam ya, ucap Nani. Iya, terima kasih Nani. Aku sangat menyayangimu. Terima kasih banyak. Kamu sahabat terbaikku, ucapku lagi. Kemudian aku menutup teleponnya. Tak lupa, aku mengucapkan salam sebelumnya. Kebesokannya, aku ke toko emas untuk menjual cincinku. Karena itu akan aku jadikan modal membeli peralatan tulis agar bimbelku ini bisa menarik perhatian, sehingga banyak murid yang les denganku. Aku membeli meja, alat tulis, spanduk. Semua perlengkapan untuk bimbel sudah kubeli. Aku berharap apa yang menjadi niatku ini bisa diridhoi oleh Allah dan memudahkan jalanku dalam mencari rezeki. Dalam waktu 1 minggu saja, aku sudah mendapatkan beberapa murid. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur sekali. Hingga bulan-bulan berikutnya, semakin pesat kemajuannya, semakin banyak murid yang bimbel denganku. Muridku yang semakin banyak membuat aku jadi kewalahan. Sepertinya aku membutuhkan tambahan pengajar, sehingga kualitas bimbelku ini tetap terjaga. Aku mulai mencari satu guru les, tentu dengan kualifikasi yang sudah aku tentukan, supaya tetap sama kualitasnya dengan yang aku ajarkan selama ini. Beberapa hari kemudian aku sudah mendapatkannya, sesuai dengan harapanku. Hingga tak terasa 1 tahun berlalu. Karena muridku yang semakin banyak, rumahku ini tidak cukup lagi untuk menampung mereka. Akhirnya aku menyewa ruko yang cukup besar, sehingga belajar bisa semakin maksimal. Guru pun sekarang sudah ada 5 orang, 6 orang dengan aku. Aku sangat bersyukur sekali, karena usahaku ini berjalan dengan sangat lancar. Hutangku kepada sahabatku itu juga sudah kukembalikan sejak lama. Aku juga sering berkunjung ke rumahnya, untuk sekedar menceritakan pengalamanku selama ini, dan mendengarkan ceritanya juga. Kami sering sekali bertukar cerita. Bahkan hampir setiap hari kami teleponan, jika waktu senggang kami sedang sama-sama ada. Kini Syifa juga sudah semakin besar. Usianya sekarang sudah 4 tahun, dan dia semakin pintar. Apalagi menanyakan soal ayahnya. Dia semakin sering menanyakan soal keberadaan papanya. Kali ini, aku tak bisa berjanji lagi. Aku harus mempertemukan anakku itu dengan ayahnya. Karena mau bagaimanapun, dia harus tahu siapa ayahnya dan tidak boleh membencinya. Setelah mencari hari yang pas, aku segera berangkat bersama Syifa. Tujuanku adalah rumah mantan suamiku, yang dulu kami juga tinggal di sana. Sesampainya di depan rumah itu, aku segera mengetuk gerbangnya. Biasanya, gembok yang tergantung di gerbang itulah sebagai bel rumah tersebut.
Tak berapa lama kemudian ada seseorang yang membukakannya. Tapi aku tidak mengenal siapa orang itu. "Maaf Bu, cari siapa ya?" tanya wanita parubaya itu. "Maaf Bu, saya ingin bertemu dengan Bapak Zaka." "Pak Zakanya ada?" tanya aku. "Oh, Pak Zaka. Pak Zaka sudah tidak tinggal di sini lagi. Rumah ini sudah saya beli sekitar 6 bulan yang lalu." Aku terkejut karena ternyata mantan suamiku sudah tidak tinggal di sana lagi. Kemana dia pindah? Apa ke rumah ibu mertua? Aku pun tak banyak tanya lagi kepada ibu itu. Aku segera berpamitan dan meminta maaf. Setelahnya aku lanjutkan perjalananku lagi menuju rumah mantan ibu mertua. Sudah 1 tahun aku bercerai, tapi rasanya kenangan itu masih melekat di otakku. Pengkhianatan suamiku, kejamnya ibu mertua beserta ipar-iparku masih terekam jelas. Aku belum bisa melupakannya. Bahkan kalau boleh memilih, kalau tidak ada Syifa di antara aku dan mantan suami, aku tidak mau lagi datang ke sini. Lebih baik aku menghindari daripada kalau bertemu mengingatkan kembali luka-luka itu. Sesampainya di depan rumah ibu mertua, aku segera mengetuk pintunya. Tapi lagi-lagi, orang yang tidak aku kenal yang membukakan pintu. "Maaf Mbak, cari siapa ya?" tanya pria parubaya. "Saya mencari Ibu Wuri. Ibu Wurinya ada?" jawabku, menjawab pertanyaan bapak parubaya itu. "Oh, Bu Wuri. Bu Wuri sudah tidak tinggal di sini lagi. Beliau sudah menjual rumahnya dengan saya sekitar 5 bulan yang lalu." Sekarang aku menjadi kebingungan. Kenapa rumah mantan suami, rumah ibu mertua, semuanya dijual, lalu mereka pindah kemana? Aku bertanya-tanya sendiri di pikiranku. Namun karena tak ada pilihan lain, aku pun bertanya pada bapak itu. "Maaf Pak, kira-kira Anda tahu tidak, Bu Wuri pindah kemana?" tanyaku. "Kayaknya sih ikut anak-anaknya. Cuman anak yang mana saya kurang paham, Mbak." Setelah mendengar jawaban dari bapak itu, aku segera berpamitan. Aku ingin menuju rumah mantan ipar-iparku. Aku akan kunjungi satu persatu rumah mereka, sampai bertemu atau mendapatkan informasi tentang ibu mertua atau mantan suamiku. Yang pertama, aku mendatangi rumah adik pertama mantan suamiku. Tapi tidak ada di sana. Mereka juga tidak mengatakan apapun. Kemudian aku pergi lagi ke rumah adik kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang keenam. Di rumah adik keenam itulah aku baru tahu informasi yang sangat membuatku semakin terkejut. Karena ternyata ibu mertuaku itu sudah meninggal dunia. Tapi satu hal yang membuatku bingung. Kenapa tadi anak-anaknya yang lain tidak mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal? Memang tidak mau memberitahu aku, atau memang tidak tahu? Aku pun menanyakan hal itu pada adik keenam. "Yuli, apa kamu tidak memberi tahu kakak-kakakmu bahwa ibu meninggal?" tanya aku penasaran. Sebenarnya aku mau kasih tahu sih, tapi aku malas. Karena mereka, sejak ibu menjual rumahnya, tidak lagi mau merawat ibu. Mereka malah mengoper ibu ke sana kemari, hingga akhirnya ibu tinggal bersamaku selama kurang lebih 3 bulan. Terus ibu sakit-sakitan, akhirnya ibu meninggal. Itulah jawaban dari Yuli. Aku pun semakin penasaran. Memangnya ibu tidak dirawat di rumah sakit sebelumnya? Tanyaku. Karena aku ingin mencari tahu kebenarannya. Aku bukannya nggak mau merawat ibu atau membawanya ke rumah sakit, tapi itu butuh biaya yang mahal, jadi aku rawat di rumah saja dengan seadanya. Lagi pula suamiku nggak mau kasih uang perawatan di rumah sakit untuk ibuku, jadi ya terpaksalah dia aku rawat seadanya di rumah, hingga akhirnya ibu meninggal. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar terkejut.
Aku hanya bisa mengelus dadaku, merasa sangat tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Kok ada ya anak yang setega itu dengan ibu kandungnya sendiri, menantu yang begitu tega dengan mertuanya sendiri. Setelah menenangkan hati, aku bertanya tentang keberadaan mantan suamiku. Lalu, Mas Zaka sendiri tahu tidak bahwa ibunya sudah nggak ada? Tanya aku menyelidik. Ya nggak tahulah, dia entah di mana sekarang. Semenjak dia menikah dengan wanita itu, dia itu kayak sapi atau kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana istrinya pergi, disitulah dia mengekor. Dibentak sama istrinya dikit langsung takut. Semua pekerjaan rumah dia yang ngerjain. Terus istrinya itu gaya hidupnya tidak normal. Suka sekali membeli barang-barang. Hingga terpaksalah Mas Zaka menjual rumahnya untuk membayar hutang. Termasuk rumah ibu. Rumah ibu itu dijual ya untuk melunasi hutang Mas Zaka, yang harus menuruti keinginan istrinya yang mau beli ini dan itu. Setelah rumah Mas Zaka dan ibu dijual, aku nggak tahu lagi mereka tinggal di mana. Lagi pula selama ini Mas Zaka tidak pernah menelponku atau memberi kabar. Berkunjung ke sini apalagi tidak pernah. Jadi aku merasa kami ini bukan saudara lagi. Jadi aku tidak peduli. Ucap Yuli berusaha menjelaskan semuanya padaku. Tapi kan Mas Zaka manajer. Tentu dia punya uang kan untuk membayar semua itu dan membelikan keinginan istrinya. Tanyaku karena merasa penasaran. Sebab gajinya dulu sangatlah besar. Masa hanya untuk menuruti keinginan istrinya harus sampai menjual rumah dan terlilit banyak hutang. Dia udah dipecat dari pekerjaannya, ya karena istrinya juga nyuruh suaminya korupsi supaya bisa memenuhi kebutuhannya dan keinginannya yang tidak wajar. Masa iya, lagi hamil waktu itu, ngidam pengen dibeliin mobil Fortune yang harganya miliaran atau ratusan juta, itu aku nggak tahu berapa. Ya terpaksalah Mas Zaka korupsi di kantornya, akhirnya ketahuan dan dipecat. Untung aja dia nggak dipenjara. Tapi uang yang dia korupsi harus dikembalikan. Jadi mobil yang baru dibeli 1 bulan dijual lagi untuk mengembalikan hutang-hutangnya. Karena nggak terima, akhirnya istrinya itu minta rumahnya yang ada itu dijual untuk membelikan mobil lagi. Tapi nggak cuma mobil yang dia mau. Dia pengen beli baju-baju mahal, tas mahal, handphone mahal, semuanya yang mahal. Sehingga uang hasil penjualan rumah tidak cukup. Akhirnya rumah ibu yang dijual untuk menutupi kekurangannya. Mas Zaka udah pernah sih nyari pekerjaan. Tapi karena kasus korupsinya, dia tidak diterima di beberapa perusahaan besar. Diterima pun hanya di perusahaan kecil. Itu pun hanya sebagai OB. Makanya dia tidak mau bekerja di sana. Akhirnya dia memilih mengekor pada istrinya. Aku semakin terkejut mendengar cerita dari Yuli. Rasanya aku belum percaya. Tapi sekarang aku bingung harus kemana lagi mencari Mas Zaka. Karena Syifa sangat ingin bertemu dengan lelaki itu. Karena tidak mendapatkan informasi keberadaan Mas Zaka, aku segera berpamitan kepada Yuli dan melanjutkan perjalananku. Sekarang aku tidak tahu arah mau kemana. Sesampainya di lampu merah, aku memberhentikan mobilku. Tiba-tiba lamunanku yang sedang berpikir mau kemana lagi mencari Mas Zaka dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk jendela mobilku. Aku pun membuka kacanya. Ternyata ada seorang laki-laki parubaya yang menawarkan jualannya. Dia menjual beberapa cemilan buatan sendiri sepertinya. Aku sangat tertarik sekali. Aku membeli beberapa bungkus. Karena kebetulan, Syifa juga sangat menyukai cemilan tersebut. Namun setelah pria itu mendongakkan kepalanya, aku sangat syok karena ternyata laki-laki itu adalah Mas Zaka. Mas Zaka? Ucapku terkejut. Mantan suamiku itu pun sama terkejutnya. Namun keterkejutan kami itu harus terhenti, sebab lampu merah sudah berubah hijau. Dengan cepat, aku menyuruh Mas Zaka masuk agar bisa bercerita banyak hal. Lagi pula,
Syifa juga sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Aku memberhentikan mobilku di sebuah tempat makan di pinggir jalan. Aku memesankan makanan untuk Mazaka, juga Syifa. Sedangkan aku sendiri memesan es kelapa muda. Aku tidak mengizinkan Mazaka bercerita sebelum dia menghabiskan makanannya. Setelah selesai makan, barulah Mazaka menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Maafkan aku, Ida. Mungkin ini karma yang pantas aku dapatkan sebab sudah mengkhianatimu. Sekarang aku sudah ditinggalkan oleh istriku itu. Dia meminta cerai dariku karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku diusir dari rumahnya sehingga aku tidak punya apa-apa lagi. Aku harus berjualan makanan seperti ini untuk menyambung hidup. Sebab mencari pekerjaan di mana-mana juga sudah susah. Karena riwayatku dulu, kasusku yang mencoreng nama baikku, sehingga dimanapun aku melamar kerja, tidak diterima. Seakan-akan semua orang yang ada di dunia ini sudah tahu kasusku itu. Ucap Mazaka menjelaskan. Tapi mas, boleh tidak aku tahu satu hal? Sebenarnya sejak kapan kamu selingkuh dengan wanita itu? Kenapa dia bisa sampai hamil? Sebenarnya, aku sudah 1 tahun berhubungan dengan wanita itu. Ya, aku tidak bisa menjaga diriku. Aku tidak bisa menjaga hatiku. Akhirnya aku hilaf. Dan terjadilah kehamilan itu. Kalau komunikasi memang jarang. Aku bertemu dengan dia saat jam kantor. Karena dia itu bawahanku. Tapi dia bukan orang miskin. Dia anak orang kaya. Dia bekerja di kantor hanya untuk mendapatkan pengalaman. Tapi malah menjalin hubungan denganku. Ya, akhirnya seperti itu, dan aku benar-benar sangat menyesal. Seandainya dulu, aku tidak macam-macam di luar, tetap setia denganmu, pasti kehidupan kita sudah jauh lebih baik. Maafkan aku, Ida, maafkan aku. Mungkin dengan maafmu, aku bisa hidup lebih tenang. Walaupun aku tidak memiliki apa-apa, tapi setidaknya, rasa bersalahku ini sudah sedikit berkurang, karena kamu sudah memaafkanku. Karma yang aku terima ini mungkin juga akibat. Karena selama ini aku tak pernah menafkahi putriku ini, Syifa. Putri yang selama ini aku sia-siakan. Aku memilih pekerjaan daripada memperhatikan dia dan kamu. Semuanya sudah hancur karena kelakuanku sendiri. Syifa, maafkan ayah. Ucap Mazaka sembari memeluk putrinya dengan erat. Aku tidak menyangka, ternyata selama 1 tahun setelah aku bercerai dengannya, kejadian seperti ini yang dialami, begitu sangat berat sekali. Tapi ya mungkin ini sudah takdir yang harus dia dapat. Aku hanya bisa mendoakan, semoga setelah ini kehidupannya bisa jauh lebih baik. Oh ya, mungkin kalian bingung, kenapa aku tidak mengajukan gugatan di pengadilan. Itu semua karena aku hanya menikah siri dengan mantan suamiku itu. Jadi, dengan mudah, dia bisa menceraikanku. Aku sebenarnya, waktu itu pernah ingin mengajukan bagaimana kalau menikah secara resmi, secara negara. Tapi mantan suamiku itu menolak dengan banyak alasan. Akhirnya aku pasrah, hingga akhirnya di hari lebaran itu, aku diceraikan. Meskipun aku yang meminta, tapi tetap saja rasanya sakit. Setelah itu, Mazaka memberikan uang sebesar 10.000 rupiah kepada Syifa. Syifa, maafkan ayah. Hanya ini yang ayah punya. Ini untukmu, nak. Ayah tahu uang segini tidak akan bisa cukup untuk menafkahimu. Tapi ayah mohon diterima. Setelah ini, jika ayah memiliki uang, ayah akan mengirimkannya padamu. Supaya ayah masih bisa terus bertanggung jawab kepadamu, nak. Meskipun sekarang kehidupan ayah tidak seberkecukupan dulu. Aku sangat terharu melihat pemandangan ini. Aku tahu mas, kamu orang yang baik. Namun karena kamu tidak bisa menahan godaan dan imanmu goyah, sehingga semuanya hancur. Aku menyuruh Syifa menerima uang itu. Semoga setelah ini Mazaka masih bertanggung jawab dengan anaknya. Meskipun yang dia berikan tidak seberapa. Tidak lupa juga, Mazaka meminta nomor rekeningku yang aku catat di sebuah kertas.
lalu dia menyimpan di kantongnya. Ida, kalau aku nanti punya uang, pasti akan kukirim untuk Syifa. Iya mas, terima kasih. Tapi kamu juga jangan lupa untuk menafkahi anakmu dengan wanita itu. Ya, kenapa aku sampai sekarang masih menyebutnya wanita itu? Karena aku memang tidak tahu siapa namanya. Anak kami sudah meninggal dunia, Ida. 2 bulan setelah dia dilahirkan, dia meninggal dunia. Dia sakit panas tinggi. Istriku waktu itu tidak mau mengurusnya. Aku tidak memiliki uang untuk membawa dia ke rumah sakit. Hingga akhirnya Allah memanggilnya, dan kami hanya bisa menangisi semua itu. Ucap Mazakah menjelaskan nasib anaknya dengan wanita itu. Maaf ya mas, aku turut berduka cita. Semoga anak kalian bisa menjadi penolong di surga nanti. Amin. Ucap Mazakah mengaminkan doaku. Setelah selesai mengobrol dan Syifa bisa melepaskan rindu dengan ayahnya, aku berpamitan untuk pulang. 1 bulan kemudian setelah pertemuan Syifa dengan ayahnya, kini ada uang masuk sebesar 200.000. Itu uang dari Mazakah, nafkah untuk Syifa. Aku bersyukur karena meskipun dia kesusahan, dia tidak melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi Syifa. Sampai sekarang kami masih berhubungan baik. Itu semua aku lakukan hanya untuk Syifa, agar dia tidak kehilangan sosok ayahnya. Aku juga sering mengajak Syifa untuk bertemu dengan ayahnya, supaya kedekatan emosi di antara mereka selalu terjaga. Sekarang, aku hanya fokus ingin membesarkan Syifa. Rasanya tidak terfikir lagi untuk menikah atau apalah itu. Aku belum kepikiran sampai sekarang. Yang jelas, inginku adalah membahagiakan Syifa, memberikan masa depan yang baik untuknya, dan menjalankan bisnisku ini agar semakin berkembang. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Bunda. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan jika selama saya membuat video ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati bunda-bunda semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin.